Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Hai halo sobat cendekia. Welcome to Kurma, kuliah Ramadan bersama Man Insan Cendekia Sia. Bersama saya, Kalisha Amira Zulfikar, yang akan menemani sobat cendekia semua pada hingga beberapa waktu ke depan. Nah, pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang maksiat zahir. Pada episode kali ini, ada sobat cendekia yang bertanya, yaitu dari Andara Nurul Fatimah. Pertanyaannya begini, Ustadz. Apa sih, Ustadz, maksiat batin itu? Silakan, Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada MC yang bertanya tentang bagaimana maksiat batin itu. Nah, di dalam kitab ini, kitab karangan Imam Ghazali yang bernama Arba'in fi Usuluddin, di sini disebutkan bab yang keempat, al-bab rabi' fi ijtinabil ma'asi al-batinah, ya, yaitu bab keempat tentang menjauhi maksiat batin. Apa itu maksiat batin? Yaitu lebih jelasnya kita ketahui dengan penyakit hati. Nah, jadi maksiat yang itu terletak di dalam hati. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita pada hari itu, pada jam itu, pada detik itu sedang berbuat maksiat. Kenapa? Karena letaknya di hati. Apabila maksiat zahir, mungkin yang sebelumnya kita sudah bahas tentang maksiat zahir, itu nampak jelas dan kita bisa mengevaluasi diri apabila kita melakukan maksiat zahir. Nah, apabila maksiat hati ini itu akan sukar. Kenapa? Karena di hati tidak ada yang melihat dan lain sebagainya, hanya kita sendiri yang bisa merasakan. Oleh karena itu, kita seorang insan yang beriman, sobat cendekia, itu harus mengetahui maksiat hati, penyakit hati itu apa saja. Agar kenapa? Apabila kita sewaktu-waktu, wallahu a'lam bishawab, la haula wala quwata illa billah, terjerumus ke maksiat tersebut, kita tahu, astagfirullah, kita beristighfar, kita sudah bermaksiat hari ini, maka kita senantiasa segera bertaubat. Maksiat hati itu apa saja? Nah, di sini di kitab ini disebutkan, yaitu ada 10 yang termaksud daripada maksiat hati menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Yang pertama, sarhut ta'am. Apa itu sarhut ta'am? Yaitu suka makan banyak. Nah, di sini gemar pada membanyakkan akan makan. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam makan itu, apabila itu berlebihan, maka itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, di sini jelas disebutkan wakulu wasrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan berlebih. Innahu, karena bahwasanya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang yang makan minum berlebihan. Nah, juga hikmah lainnya, apabila kita makan terlalu banyak berlebihan, maka kita akan susah, akan berat
melakukan amal-amal kebajikan seperti belajar itu akan ngantuk, kemudian sholat akan malas berdiri tegak, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu diantara hikmahnya. Nah kemudian yang kedua apa? Maksiat hati yaitu sarhul kalam, yaitu terlalu banyak omong. Nah, yang ngomongnya terlalu berlebihan hingga mengomongkan atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi di sini dalam kitab ini disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiadalah kebaikan pada membanyakkan mereka itu akan berkata-kata, melainkan orang yang menyeru kepada sedekah, menyuruh kepada berbuat kebaikan dan mendamaikan antara orang yang berselisih atau yang berkelahi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nah, barang siapa kata Rasulullah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Nah, di sini hikmahnya ialah kita berkata-kata atau ngobrol itu sewajarnya saja, apa yang ditanyakan seperlunya itu kita jawab. Apabila berlebih-lebihan, nah maka nanti itu bisa terjerumus kepada maksiat hati. Nanti bisa jatuh ke ghibah, ngumpat, sombong, riya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang ghadab, kuat marah, ya, sebentar-bentar marah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ada hasad, dengki atas kenikmatan yang orang lain terima. Nah, kemudian yang kelima bakhil atau hubbul mal, terlalu cinta terhadap uang atau harta. Kemudian yang yang keenam ada hubbul jah, yaitu cinta atau suka kepada jabatan atau kemewahan atau keagungan. Nah, kemudian yang ketujuh hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, suka perkara dunia. Kedelapan yaitu takabur, menyombongkan diri, merasa diri lebih baik daripada manusia yang lain. Kemudian kesembilan ujub. Ujub ini merasa bangga terhadap dirinya, bangga hati. Nah, ini suka merasa banyak berbuat kebaikan. Nah, kemudian yang 10 yaitu riya. Riya ini yaitu beribadah bukan karena Allah atau suka menunjukkan kelebihan. Riya ini hampir beda tipis dengan kufur atau kafir. Kenapa? Karena riya ini beribadah bukan karena Allah. Kalau kafir itu beribadah memang niatnya bukan karena Allah, ya. Dia dah salah total di awal niatnya. Nah, itulah maksiat batin yang perlu kalian ketahui, yang perlu kita ketahui secara bersama agar kita menjauhinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Artinya sungguh telah dapat kemenangan oleh seorang yang menjauhi akan hati mereka itu daripada sifat yang celaka atau sifat yang tercela. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman. Artinya menjauhkan akan hati daripada sifat yang tercela itu setengah daripada iman. Mungkin demikian tentang penyakit hati atau maksiat batin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Siap, terima kasih. Nah, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode Kurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.